Pernah nggak teman-teman ngebayangin, di balik gelembung-gelembung di akuarium, ada drama kehidupan yang lebih kompleks dari sinetron favorit. Inilah kisah Si Biru, seekor ikan cupang yang tampan, tapi hatinya sensitif. Hidupnya penuh perjuangan, cinta yang rumit, dan tingkah laku yang bikin kamu antara terharu dan pengen ketawa guling-guling. Dan di balik semua itu, ia mengajarkan kita tentang filosofi hidup yang kokoh, seperti karang di tengah ombak. Assalamualaikum teman-teman yang hatinya seluas samudra. Selamat datang di Nusi Kreasi. Hari ini kita akan menyelam ke dalam dunia yang mungkin sering kita anggap remeh. Dunia dalam sebuah akuarium. Di sana hiduplah si biru, ikan cupang yang siripnya seindah pelangi, tapi emosinya naik turun kayak roller coaster. Kisahnya akan membuat hatimu hangat, matamu berkaca-kaca, dan perutmu sakit karena tertawa. Dan yang lebih penting, kita akan belajar banyak dari kebijaksanaan Stoa yang ia praktikkan tanpa sadar. Mari kita mulai. Di sudut sebuah kamar yang cukup rapi, kecuali ada tumpukan buku di pojok, hiduplah si biru. Nama itu diberikan oleh pemiliknya, seorang mahasiswa bernama Rama, karena siripnya yang biru membara, cantik tiada tara. Si biru tahu dia tampan, sangat tahu. Setiap pagi, ia akan berenang angkut depan kaca akuarium, mengibaskan siripnya seolah berkata, "Lihatlah diriku, makhluk sempurna ini." Rama pun seringkali ikut tersenyum melihat tingkah narsis si biru. Akuariumnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 15 cm. Tapi bagi si biru, itu adalah istananya. Kerikil warna-warni, tanaman plastik yang agak kaku, dan sebuah istana mini dari resin yang seringkali jadi tempat ia bersembunyi saat moodnya lagi kacau. Kehidupan si biru sebenarnya cukup monoton. Makan, berenang, pamer sirip, dan sesekali bertarung dengan bayangannya sendiri di dinding akuarium. Persis seperti adegan film laga yang dramatis. Tapi di balik kehidupannya yang sangat damai, si biru adalah ikan dengan sejuta perasaan. Dia bisa sangat kesepian saat Rama terlalu sibuk dengan tugas kuliahnya. Dia bisa sangat cemburu saat Rama membawa pulang teman baru yang lebih perhatian, misalnya seekor hamster yang berisik. Dan dia bisa sangat marah saat air akuariumnya mulai keruh, seolah-olah Rama sengaja mengabaikannya. Namun, si biru ini punya naluri stoa. Dia sering merenung bahwa kegelisahan itu hanya akan membuang energi. Apa gunanya marah-marah kalau air kotor? Yang bisa kulakukan hanyalah menanti Rama membersihkannya. Begitulah kira-kira pikirannya, sambil melirik Rama dengan tatapan sinis. Momen paling dramatis dalam hidup si biru adalah saat Rama memutuskan untuk menempatkan tetangga baru di akuarium sebelah. Tetangga itu adalah si merah, ikan cupang betina yang mungil dan anggun dengan sirip merah menyala. Rama menempatkan akuarium si merah tepat di samping akuarium si biru, hanya dipisahkan oleh kaca tipis. Si biru yang selama ini merasa dirinya satu-satunya pusat perhatian langsung geger. Awalnya ia mencoba mengabaikan si merah dengan berenang, membelakangi, atau menggembungkan insangnya dengan angkuh. Seolah berkata, "Weh, aku gak peduli." Tapi si merah dengan pesonanya perlahan mampu meluluhkan hati si biru. Mereka mulai berinteraksi melalui kaca, saling menggembungkan insang, bukan untuk bertarung, melainkan untuk pamer. Mereka menari-nari di sisi kaca masing-masing, berkejaran dengan manja, dan bahkan si biru sering pamer siripnya khusus untuk si merah. Rama yang melihatnya tersenyum geli. "Wah, si biru sudah bucin sekarang," gumam Rama. Ikatan di antara mereka, meskipun hanya melalui kaca, terasa begitu nyata bagi si biru. Dalam fase ini, si biru belajar menerima apa yang tidak bisa ia kontrol. Kehadiran si merah. Alih-alih melawannya, ia memilih untuk beradaptasi dan menemukan keindahan baru dalam hidupnya. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu sore, Rama pulang dengan wajah cemas. Dia mendapati si merah terlihat lemah di akuariumnya sendiri. Siripnya kuncup dan gerakannya melambat. Si biru yang melihat dari akuarium sebelahnya panik. Ia berenang bolak-balik di sisi kaca yang memisahkan mereka, seolah ingin menerobos dan membantu si merah. Rama mencoba berbagai cara, menambahkan obat-obatan, mengganti air, tapi kondisi si merah terus memburuk.
Air mata Rama menetes saat ia melihat si merah berenang untuk terakhir kalinya di dasar akuariumnya sendiri, lalu tak bergerak lagi. Si biru yang menyaksikan semua itu dari seberang kaca, merasa dunianya runtuh. Ia tidak mengerti mengapa si merah tidak bergerak lagi. Ia menembakkan wajahnya ke kaca, seolah mencoba menyentuh si merah, tapi semuanya sia-sia. Kesedihan yang mendalam meliputi hati kecil si biru. Dia bersembunyi di balik istananya selama berhari-hari, menolak makan, dan siripnya yang dulu membara, kini kuncup layu. Ini adalah ujian terbesar bagi ketenangan stoiknya. Ia tidak bisa mengendalikan nasib si merah. Ia hanya bisa merasakan duka yang tak tertahankan. Rama melihat kesedihan si biru, mencoba menghibur. Ia seringkali meletakkan jarinya di akuarium, membelai lembut tubuh si biru. Ia bahkan pernah bercerita tentang kisah cinta Romeo dan Juliet, yang bagi si biru tentu saja dia tidak mengerti, tapi ia merasakan kehangatan dari suara Rama. Perlahan, sangat perlahan, si biru mulai mau makan lagi. Namun, ia tak pernah lagi berenang seanggun dan seceria dulu. Sebagian dari hatinya telah pergi bersama si merah. Meski begitu, dalam kesedihannya, si biru tanpa sadar mempraktikkan ketahanan atau resilience. Ia tidak bisa mengubah apa yang terjadi. Jadi ia fokus pada apa yang masih ada. Hidupnya, perhatian Rama, dan ingatan tentang si merah. Suatu hari, entah dari mana, Rama memasukkan 2 ikan teman baru ke dalam akuarium si biru. Seekor ikan koridoras yang lincah dan hobi nyari remah di dasar. Kita sebut saja si gesit. Dan seekor ikan moli yang gendut dan selalu lapar. Kita sebut si gembul. Keduanya adalah jenis ikan yang bisa hidup berdampingan dengan cupang. Awalnya, si biru kesal setengah mati. Apa-apaan ini? Istana dan privasiku terganggu, pikirnya. Si gesit yang hobi nyelip-nyelip di mana saja seringkali bikin si biru kaget. Dan si gembul yang selalu melahap makanan duluan bikin si biru sering kehabisan jatah. Terjadilah drama komedi di dalam akuarium. Si biru akan mengejar si gesit dengan muka marah. Tapi si gesit terlalu cepat. Atau dia akan pura-pura pingsan agar Rama mengasihinya makanan lebih banyak. Tapi Rama sudah tahu akal bulusnya. Meskipun kesal, kehadiran si gesit dan si gembul perlahan-lahan mengisi kekosongan hati si biru. Si gesit yang periang dan si gembul yang apa adanya membuat si biru sedikit demi sedikit kembali menemukan keceriaannya. Mereka seringkali berenang bersama, meskipun si biru masih sering menggembungkan insangnya dengan sok berkuasa, seolah-olah dia adalah raja akuarium. Si gesit akan pura-pura takut, dan si gembul akan acuh tak acuh mencari remah makanan. Si biru belajar beradaptasi dengan lingkungan barunya dan menemukan nilai dalam interaksi baru. Ia tidak bisa memaksa si merah kembali, jadi ia memilih untuk menghargai apa yang ada saat ini, yaitu persahabatan yang unik dengan si gesit dan si gembul. Ini adalah esensi stoikisme, fokus pada saat ini dan pada hal-hal yang bisa kamu pengaruhi, yaitu bagaimana kamu merespons situasi. Kisah si biru ini adalah tentang perjalanan menerima kehilangan. Ia kehilangan cinta pertamanya dan itu menyakitkan. Namun, hidup terus berjalan dan terkadang kebahagiaan itu datang dari tempat yang tak terduga. Dari kehadiran teman-teman baru yang konyol tapi tulus. Si biru mengajarkan kita bahwa kesedihan itu nyata, kesepian itu berat, tapi dengan keberanian untuk membuka hati, kita bisa menemukan kebahagiaan baru. Meskipun itu hanya dalam bentuk 2 ikan yang agak menyebalkan, tapi selalu ada untuknya. Sirip birunya mungkin tak lagi membara seperti dulu, tapi di matanya ada kedamaian dan kebijaksanaan menerima takdir yang tak bisa dibeli dengan apapun. Dia adalah si biru, sang raja akuarium dengan hati yang patah, namun mampu bangkit, menemukan tawa lagi, dan menjalani hidupnya dengan ketenangan seorang filsuf stoa di dalam dunia akuariumnya yang terbatas. Nah teman-teman, semoga kisah si biru tadi bisa menyentuh hati kalian dan mengingatkan kita tentang betapa berharganya kesetiaan dan persahabatan, bahkan dari makhluk yang seringkali kita anggap sederhana. Dan ingatlah, seperti si biru,
Kita juga bisa belajar untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah, fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, dan menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan. Jaga baik-baik hewan peliharaanmu, karena mereka juga punya perasaan dan hikmah tersembunyi. Like, komen, dan subscribe ya kalau kalian terharu atau terhibur dengan kisah si biru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya.